kita justru mempertanyakan landasan beriman kepada Allah dengan mengusung teologi maut, di mana demi mencapai keselamatan diri sendiri, orang lain harus dikorbankan. Teologi seperti ini merupakan sebuah kesesatan, di mana setan menjadi raja bagi para teroris. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Bagaimana seharusnya kita sebagai umat Katolik bersikap atau menanggapi peristiwa teror bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar pada hari Minggu tanggal 28 Maret kemarin, pukul 10:26 waktu Indonesia Tengah. Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KBI, dalam hal ini Komisi Hubungan Antar Agama atau Kepercayaan, telah mengeluarkan sebuah pernyataan sikap sekaligus imbauan kepada seluruh umat Katolik di seluruh Indonesia pada tanggal 28 Maret 2021, beberapa jam setelah aksi bom bunuh diri itu terjadi. Pertama, KBI menyampaikan keprihatinan, doa, dan duka cita mendalam atas peristiwa yang menciderai rasa kemanusiaan seluruh bangsa yang telah mengakibatkan adanya korban luka-luka. Sebagai anggota Gereja Katolik, KBI mengundang kita untuk senasib sepenanggulangan bersama para korban, tidak hanya dalam bentuk keprihatinan dan rasa duka cita, tetapi juga dalam doa. Kita berdoa, semoga Tuhan menganugerahkan rahmat kesembuhan kepada para korban, kekuatan batin bagi anggota keluarga para korban, dan kita berdoa agar kejadian serupa tidak terulang lagi pada masa yang akan datang. Kedua, peristiwa bom bunuh diri tersebut bukan hanya menjadi keprihatinan umat Katolik semata-mata, melainkan keprihatinan seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dan kita semua tahu bagaimana negara, dalam hal ini para penegak hukum, segera bertindak untuk mengusut tuntas kasus ini. Yang ketiga, KBI juga mengecam keras tindakan bom bunuh diri yang merendahkan martabat manusia, menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, dan menambah daftar panjang tindakan terorisme di bumi Nusantara yang kita cintai. Di sini gereja tetap pada pendiriannya, bahwa manusia itu memiliki martabat yang tidak boleh dilecehkan atau dilenyapkan dengan alasan apapun, baik karena keinginan diri sendiri maupun oleh kehendak orang lain. Yang keempat, seluruh umat Katolik dan masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Gereja tetap mengedepankan hukum kasih dalam menyelesaikan setiap persoalan, karena gereja yakin kekerasan hanya dapat dikalahkan dengan kelemah lembutan, sebab mata ganti mata hanya membuat dunia menjadi buta. Yang kelima, seluruh umat Katolik dan masyarakat diimbau untuk tidak takut dan resah, namun tetap waspada. Kita memahami teror sebagai tindakan yang menakutkan dan meresahkan. Jadi kalau kita terjebak dalam rasa takut dan gelisah atau resah, berarti kita berada dalam situasi yang diinginkan oleh para teroris. KBI mengajak kita untuk selalu waspada. Tentu tidak hanya untuk paroki-paroki yang berada di wilayah perkotaan, tetapi juga paroki-paroki lain dimanapun berada. Yang keenam, ini berkaitan dengan media sosial. KBI menghimbau kita sekalian untuk tidak memposting gambar atau video tentang peristiwa ini yang justru dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Alasannya sederhana, kita diundang untuk tidak membantu para teroris menyebarkan ketakutan demi ketakutan dalam masyarakat. Yang ketujuh atau yang terakhir, KBI mengajak kita untuk mempercayakan kasus ini secara penuh kepada pemerintah, TNI, dan Polri yang mampu mengusut tuntas kasus ini dan dapat menciptakan suasana aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Makassar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa
bom bunuh diri yang terjadi kemarin saat umat Katolik merayakan Minggu Palma bukanlah peristiwa pertama. Seringkali gereja Katolik atau gereja Kristen, umat Katolik atau umat Kristen menjadi incaran para teroris. Adakah sesuatu yang salah yang telah dilakukan oleh umat Kristiani sehingga amat dibenci oleh para teroris? Atau karena mereka menganggap kita telah salah beriman kepada Kristus? Bagi saya, beriman kepada Kristus yang telah menyerahkan nyawanya untuk keselamatan umat manusia bukanlah iman yang salah. Kita justru mempertanyakan landasan beriman kepada Allah dengan mengusung teologi maut, di mana demi mencapai keselamatan diri sendiri, orang lain harus dikorbankan. Teologi seperti ini merupakan sebuah kesesatan, di mana setan menjadi raja bagi para teroris. Dan bagi saya, agama-agama tidak boleh kalah. Kita yakin cahaya kasih tidak pernah kalah dengan gelapnya kebencian. Negara Indonesia yang kita cintai juga tidak boleh kalah. Kita masih ingat kata-kata dari Buya Safi Ma'arif. Dia katakan, teologi maut itu berarti berani mati karena tidak berani hidup, memonopoli kebenaran bahwa di luar kami haram. Negara tidak boleh kalah, katanya. Dalam menghadapi aneka manuver iblis dalam terorisme, kita teringat juga akan kata-kata Yesus kepada Rasul Paulus. Dia katakan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Yesus juga mengajak kita untuk jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Jangan juga takut, karena kamu, kata Kristus, lebih berharga daripada banyak burung pipit. Memang membangun iman yang kokoh tidaklah mudah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Tetapi saya sangat yakin aksi bom bunuh diri kemarin tidak mampu menghancurkan iman kita kepada Kristus maupun toleransi antar umat beragama di negara yang kita cintai ini. Aksi bom bunuh diri kemarin justru mengingatkan dasar bertumbuhnya iman Kristiani. Iman yang tumbuh di atas dasar darah Kristus, di atas dasar darah para martir, dan aneka pemberian diri gereja demi berdaulatnya hukum kasih di atas muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.